Kak, boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Jadi kami dari mahasiswa informatika Institut Teknologi Del yang lagi ada tugas tentang prototyping. Jadi kami akan membuat prototyping merancang aplikasi mobile dari kantin. Minta waktunya sebentar untuk wawancara ya Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama itu Kak. Kak, biasanya makan siang di mana? Di kantin Kak atau di luar? Bakal. Kami pastinya makan di kantin. Akan selalu ada jadwal kapan makan, kapan enggak. Jadi sering makan di kantin sih. Oke, untuk pertanyaan kedua itu Kak. Seberapa sering antri di kantin? Biasanya nunggu atau nunggu berapa lama untuk antri di kantin? Kalau misalnya makan di kantin itu biasanya ngantrinya kayak 10 sampai 20 menit. Jadi tergantung ibu kantinnya masaknya itu seberapa lama. Untuk pertanyaan ketiga Kak. Pernah nggak kehabisan menu yang mau dipesan? Misalnya pesannya mau gimana gitu? Oh, itu sering banget. Karena kan udah antri. Terus tuh kan menu yang disiapin kan juga nggak terlalu banyak. Terus karena di sananya juga butuh waktu untuk buatnya, terus kitanya juga harus ke sana kan, jadi pasti keseringan habis menu. Oh, apalagi banyak mahasiswa ya Kak? Nggak. Iya. Oke, pertanyaan keempat Kak. Kalau ada aplikasi yang bisa pesan dari handphone untuk pesan makanan di kantin, mau pakai atau tidak? Mau sih, pasti banget bagi mahasiswa. Bantu sih, harusnya kan kita nggak capek-capek lagi ke kantin. Itu bisa langsung diantar ke kitanya. Apalagi waktu istirahat yang Iya, betul banget. Jadi kita bisa pesan dulu sebelum kita harus makan, terus menunya juga pasti efektif sama. Oke Kak, jadi kalau misalnya dibangun aplikasi nih Kak, fitur apa sih yang penting yang ada di aplikasi itu Kak? Paling penting sih fitur memesan makanan sih. Ya, sama fitur stok agar kami tahu jumlah yang masih yang mau tersedia. dipesan yang mana. Terus kita pasti bisa pesannya sebelum kita ke kantin, kita bisa pesan dulu. Jadi waktu yang kita habiskan untuk ke kantin itu udah bisa, nanti sampai kantin kita udah bisa langsung makan. Kan kalau ada pihak kantin menyediakan restock, disediakan estimasi waktunya kalau bisa. Jadi pasti kita sebagai mahasiswa juga lebih oke, dan waktu kita juga nggak terlalu banyak. Atau ditambahin fitur tracking gitu, misalnya pesanannya udah siap atau sedang diproses iya. gitu. Sama apa nggak sih Kak, pembayaran metode aplikasi gitu biar guna mahasiswa? Berguna banget, karena kan nggak semua mahasiswa punya uang cash gitu ya kan. Iya. Jadi biar siapa tahu pakai uang digital. Iya. Oke Kak, makasih ya Kak untuk waktunya. Iya. In this night of starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently played.
dari yang diminta oleh mahasiswa berdasarkan prototipe kertas. Sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada prototipe beranda, yang dimana di sini tampilan berandanya itu adalah seperti ini, ada kantinku. Setelah itu ada Oke, di sini ada tersedia metode pilih pembayaran, di mana ada tunai di kasir, kemudian ada GoPay, OVO, Dana, ada juga melalui kartu makan iTider. Nah, di sini ada ringkasan untuk pesanan yang kita beli, di mana tadi pesanan yang kita beli adalah nasi goreng spesial dengan harga 18.000, estimasi siap kurang lebih 10 menit, dan total bayarnya terdapat di sini. Nah, di sini dapat kita lihat di mana ada pesanan tidak bisa dibatalkan setelah konfirmasi dengan harga 18.000. Kemudian kita lanjut, di sini ada konfirmasi pesanan ya. Jika kita sudah memesannya tadi, akan muncul notifikasi seperti berikut, di mana ada nasi goreng spesial 1, kemudian totalnya 18.000 tunai. Jadi di sini ada dua opsi, di mana yaitu konfirmasi dan juga mengubah pesanan. Jadi kita pilih konfirmasi sekarang. Kemudian di sini ada pesanan tadi untuk kodenya, untuk pesanan yang kita buat, di mana nasi goreng dengan kode seperti berikut. Kemudian lokasinya ada di kantin Rias, dan juga untuk lokasi pengambilan di sini tertera di mana lokasi pengambilan sesuai dengan pesanan yang kita buat, di mana di kantin Rias. Nah, segera diambil sebelum ini. Untuk jadwal dari pengambilan pesanannya. Nah, di sini ada tracking pesanan ya, di mana ada pesanan diterima, kemudian proses pembuatan, dan juga jam untuk pesanan dapat diambil. Setelah itu kita selesai dan menunggu konfirmasi. Nah, di sini ada opsi di mana pesanan sudah dapat diambil. Nah, ini untuk yang bagian terakhir setelah kita menggunakan aplikasinya. Di sini ada tertera notifikasi untuk selamat menikmati dari pesanan yang kita beli. Nah, di sini kita dapat memberikan rating terhadap pesanan yang kita buat pada aplikasi makanan yang kita beli itu. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini dapat tap bintang untuk memberi nilai. Di sini ada dua opsi gimana kita dapat mengirim bintang dan juga dapat melewatinya. Perkenalkan, nama saya Martana Baban dari program studi Informatika dengan NIM 11S24006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang paper prototype yang dibuat oleh teman saya. Nah, jadi di sini kami disuruh untuk mensimulasikan, contohnya saya membeli nasi goreng. Nah, di sini saya akan mengklik nasi gorengnya. Lalu setelah saya mengklik nasi gorengnya itu, maka akan muncul dia karakteristik atau deskripsi tentang nasi gorengnya. Di sini akan ada seperti harga nasi gorengnya, berapa porsi dia yang tersedia hari ini, dan juga di sini ada tingkat kepedasannya. Nah, di sini bisa kita lihat kita bisa memilih tidak pedas, pedas sedangnya atau pedas banget. Jadi contohnya saya sini memilih tidak pedas. Nah, di sini juga ada catatannya. Ini opsional, kita bisa buat tanpa kecap atau tambah nasinya. Lalu setelah kita memilih ini, kita bisa menambahkannya ke keranjang. Nah, setelah kita menambah ke keranjang, maka akan langsung ke tampilan keranjangnya. Nah, tampilan keranjang ini akan tersedia kayak pesanan kita, dan juga ringkasan pembayarannya. Lalu saya akan mengklik lanjut bayar. Setelah kita mengklik lanjut bayar, maka di sini akan ada pilihan pembayarannya. Jadi metode pembayarannya itu ada tunai di kasir, GoPay, dan juga kartu makan iTider. Nah, saya di sini contohnya memilih tunai di kasir. Maka akan ada langsung ringkasan pembayarannya berapa, dan juga estimasi siapnya itu 10 menit, kurang lebih 10 menit. Lalu kita akan mengkonfirmasi pembayarannya. Jika waktu kita mengklik konfirmasi pembayaran ini, maka akan ada pesan atau notifikasi mengatakan pesanan tidak bisa dibatalkan setelah konfirmasinya. Nah, langsung di sini ada notifikasinya juga lagi konfirmasi pesanan kita itu. Jadi kita akan memastikan pesanan kita ini benar atau enggak. Jadi kalau udah dikonfirmasi, kita nggak bisa membatalkan pesanannya itu. Lalu saya akan klik ya konfirmasi sekarang. Nah, setelah kita mengkonfirmasinya itu, maka kita akan masuk ke dashboard atau tampilan riwayatnya. Nah, di sini akan ada lokasi pengambilannya di mana, lalu segera diambil sebelum jam berapa. Nah, ini juga ada tracking pesannya. Tracking pesannya itu kayak pesanan kita udah diproses atau sudah siap diambil atau sedang memasak, seperti itu.
Lalu setelah sudah siap, kita akan klik sudah diambil. Setelah kita klik sudah diambil, maka akan dapat notifikasi seperti ini. Itu kita bisa memberikan ratingnya atau tidak. Lalu kita melewatinya. Setelah kita lewati, ini akan kembali lagi ke tampilan Brandan-nya. Oke, dari prototype teman saya ini, saya menemukan 2 masalah. Jadi masalah yang pertama itu ada di metode pembayarannya itu bagian tunai di kasir. Jadi ini saya bingung apakah pembayarannya itu waktu kita mengambil pesanannya itu atau sebelum mengambil pesanannya. Lalu masalah yang kedua itu ada di sini. Jadi di sini itu tidak terdapat nomor antriannya.